Ya, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Gunawan, pengajar sejarah peminatan untuk kelas 10 IPS dan sejarah lintas minat untuk kelas 10 IPA. Nah, apa sih yang akan kita pelajari sekarang? Yang akan kita pelajari sekarang adalah masih dalam bab yang sama, masih dalam kerangka yang sama mengenai manusia dan sejarah. Yang akan kita pelajari hari ini adalah ini nih, keterkaitan peristiwa di masa lalu dengan kehidupan di masa sekarang. Kalau kalian masih ingat, di pertemuan yang kedua saya menyatakan bahwa sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa di masa lalu. Wajar kalau misalkan apa yang akan kita pelajari sekarang itu adalah hubungan atau keterkaitan dengan suatu peristiwa yang terjadi di masa lalu dengan apa yang terjadi saat ini atau kehidupan di masa sekarang. Kira-kira begitu. Nah, kalau untuk anak kelas 10 IPS, kalau kalian masih ingat, saya pernah menceritakan bahwa saat saya mengajar di tempat yang lain, sempat ada yang protes bahwa kenapa sih harus belajar sejarah gitu? Karena saya kan pengen move on misalkan. Ada anak yang protes seperti itu. Atau kalian mungkin merasakan hal yang sama. Atau buat anak kelas 10 IPA misalkan. Ngerasa kita kan anak IPA ngapain misalkan belajar sejarah misalkan. Nah, sebelum saya jawab, ini ada sebuah quote bisa dibaca. The past should give us hope. Nah, ada yang bisa menerjemahkan? Ya, kalau diterjemahkan bisa diartikan sebagai masa lalu bisa saja memberi kita sebuah harapan. Gitu. Benar gak sih? Nah, jadi menghubungkan materi mengenai sejarah adalah peristiwa masa lalu gitu ya. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari mengenai masa lalu. Udah gitu menjawab juga kenapa sih kita harus belajar sejarah atau misalkan menjawab pertanyaan eh, ngapain sih belajar sejarah kan pengen move on misalkan ngapain sih ingat masa lalu atau misalkan tadi saya hubungkan dengan quote tadi gitu ya terus hubungannya apa sih gitu apakah benar dengan belajar sejarah kita jadi gagal move on gitu ya atau misalkan kalau lihat wajah saya kalian ngelihat saya adalah orang yang gagal move on gitu. Bisa dilihat ini nih. Ini ada semacam ilustrasi gitu ya antara past atau masa lalu, udah gitu present atau masa sekarang dan future atau masa depan. Nah, atau bahkan kalau ingin dibaca juga ini ada your body is present, berarti tubuhmu ada di masa sekarang, is your mind, berarti lalu pikiranmu memikirkan masa lalu, masa sekarang, atau masa depan, gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi eh, ketika ada masa lalu dan di depan ada masa depan, jangan lupakan bahwa di tengah-tengahnya ada masa sekarang.
gitu. Dan yang harus kalian pahami adalah, nyadar nggak sih kalau kalian yang sekarang itu adalah akibat atau dampak apa yang kalian lakukan di masa lalu? Nyadar nggak sih kalian yang sekarang itu adalah kalian yang sebelumnya sudah melalui A, B, C, D di masa lalu kalian? Atau bahasa bakunya, kalian menyadari tidak jika kalian yang sekarang itu adalah buah dari semua perilaku kalian di masa lalu? Nyadar gak sih? Begitu juga dengan masa depan. Sangat mungkin di masa depan, kalian di masa depan adalah dampak akibat dari apa yang kalian lakukan sekarang. Ngerti? Jadi, apa yang kalian lakukan di masa lalu akan mempengaruhi masa sekarang. Begitu juga dengan apa yang kalian lakukan sekarang akan mempengaruhi apa yang akan kalian lakukan di masa depan. Dengan kata lain, apa yang terjadi saat ini itu disebabkan oleh peristiwa atau sejarah sebelumnya. Begitu juga apa yang akan menjadi sejarah sekarang akan mempengaruhi suatu peristiwa di masa depan. Ngerti? Kita kasih contoh yang agak luas lah ya, dihubungkan dengan peristiwa sejarah. Udah gitu karena sekarang momennya Agustus, eh, contohnya Agustus lah ya. Misalkan gini, Indonesia nggak akan merdeka kalau Indonesia sebelumnya dijajah. Dengan kata lain, karena Indonesia sebelumnya mengalami penderitaan selama dijajah sama Belanda, akhirnya itu menjadi semangat yang melatar belakangi perjuangan kemerdekaan. Jadi kalau Belanda nggak menindas, bangsa Indonesia nggak akan marah dan ingin bebas, ingin merdeka. Itu hubungan masa lalu dengan masa saat itu ya, tahun 45. Begitu juga dengan apa ya? Contohnya misalkan kalau kalian pernah dengar ya, walaupun mungkin kalian kelahiran 2000 sekian gitu. Mungkin kalau kalian pernah dengar mengenai reformasi gitu. Mahasiswa nggak akan turun ke jalan, nggak akan demo, kalau misalkan pemerintahan Orde Baru itu enggak otoriter. Ngerti? Gitu. Jadi saya tegaskan lagi, suatu peristiwa yang terjadi di masa lalu sangat mungkin akan mempengaruhi peristiwa yang akan terjadi saat ini. Begitu juga peristiwa yang akan terjadi saat ini akan mempengaruhi apa yang terjadi di masa depan. Ngerti? Ya. Jadi, kenapa kita harus belajar sejarah? Karena dengan belajar sejarah, kita bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kita bisa mempelajari apa yang sebelumnya sudah terjadi, dan kita harus berusaha jangan sampai kesalahan yang
sebelumnya pernah kita lakukan, jangan sampai kita lakukan kembali. Ada yang bilang, keledai saja nggak akan jatuh ke dalam lubang yang sama. Otomatis dengan belajar sejarah, diharapkan kita tidak akan mengulang kesalahan-kesalahan yang sama. Jangan sampai gara-gara kita melakukan kesalahan yang di masa lalu, kita mengalami penyesalannya sekarang. Begitu juga dengan apa yang kita lakukan sekarang, jangan sampai itu menjadi suatu kesalahan yang membuat kita menyesal di masa depan. Seperti itu. Bisa dipahami? Nah, makanya kalau dihubungkan dengan quote tadi, masa lalu bisa saja memberikan harapan. Ya iyalah, gitu. Karena ketika kita pelajari masa lalu, kita tahu mana yang baik dan yang buruk, apa yang harus kita lakukan, apa yang jangan kita lakukan, dan kita berusaha jangan sampai mengalami penyesalan di depannya, gitu. Itu kan jadi suatu harapan yang baik kan, supaya kita bisa menjadi lebih baik di esok hari, di kemudian hari. Seperti itu. Jangan sampai kita mengulangi suatu kesalahan yang sama. Seperti itu. Bisa dipahami? Ini seolah bukan pelajaran sejarah ya. Kayak motivasi begitu. Tapi memang saya ingin spesial untuk hari ini. Berbeda dengan kemarin-kemarin yang temanya sudah sejarah gitu ya. Walaupun saya belum berani ke sejarah dunia ya. Gitu. Tapi hari ini saya pengen spesial. Makanya tugasnya juga spesial. Nah, tugasnya apa sih? Nah, tugas 4 ya. Bisa dilihat di sini tugasnya adalah buatlah lini masa kehidupannya dari sejak lahir hingga saat ini. Jadi kehidupan kalian gitu ya. Berikut dengan kejadian yang dianggap penting. Ada yang tahu lini masa? Lini masa itu timeline. Jadi tugas kalian adalah membuat timeline kehidupan kalian dari sejak lahir sampai sekarang. Itu ya. Dengan kejadian yang kalian anggap penting. Nah, di sini saya sudah bikin contoh nih. Sebenarnya saya nggak mau gitu ya, tapi supaya kalian kebayang timelinenya kayak gimana, jadi saya buat timeline mengenai hidup saya sendiri gitu ya, kehidupan saya sendiri. Jadi buat anak 10 IPS yang awalnya nanya usia saya berapa gitu, dengan baik hati saya kasih tahu di sini. Nah, jadi saya lahir sekitar beberapa tahun yang lalu gitu ya, bisa dilihat. Nah, jadi kalau bikin timeline jelas harus ada garisnya gitu ya. Udah gitu, karena lain kan. Nah, udah gitu harus ada time-nya, ada keterangan waktunya. Misalkan di sini saya lahir tahun berapa. Udah gitu, beberapa tahun berikutnya ada peristiwa lain gitu. Nah, jadi karena saya lahir di Kosambi gitu ya. Ada yang tahu daerah sana? Nah, 2 tahun berikutnya ketika saya usianya 2 tahun, saya pindah ke Cibiru. Buat saya ini momen yang uh, cukup penting karena awalnya saya di tengah-tengah keluarga besar sama kakak, tapi harus pindah gitu kan. Cuma tinggal bertiga sama ibu sama bapak gitu kan. Nah, yang berikutnya masuk TK 3 tahun kemudian, misalkan. Nah, sebenarnya di sini bisa banyak diceritain, tapi karena awalnya saya udah bikin yang lebih lengkap gitu, tapi karena semakin banyak yang saya cantumkan, otomatis
timeline-nya semakin panjang, fontnya makin kecil, khawatir nggak terbaca gitu. Makanya saya batasi. Ini juga saya sengaja batasi cuma sampai usia SMA gitu. Masuk kelas 10 SMA supaya masih sebaya dengan kalian lah ya. Nah udah gitu, jadi saya TK 2 tahun, eh 95 TK. Di sini ada beberapa eh, hal yang penting menurut saya pribadi, tapi karena untuk menghindari jadi terlalu banyak dan fontnya jadi makin kecil, jadi saya singkat aja. Udah gitu 2 tahun berikutnya masuk SD. Tahun 97, udah gitu dari kelas 1 sampai kelas 3 ngalamin ranking 1 gitu ya, sebelum akhirnya apa namanya, tersalib di puncak klasemen gitu ya sama temen yang lain gitu. Udah gitu saya juga sempat juara lomba gitu ya. Di tahun berikutnya waktu kelas 4 SD, masuk SMP 2003. Udah gitu baru berapa bulan bapak saya meninggal, masih kelas 7. Udah gitu saya ketemu soulmate, temen yang bener-bener bisa diajak apapun, ngobrol, nonton, main gitu ya. Seperti itu. Yang hubungan kita masih tetap terjaga walaupun sekarang sudah menikah. Nah, sampai akhirnya 2 tahun berikutnya masuk SMA. Kayak gitu. Sebenarnya ini masih panjang ya. Tapi untuk mempersingkat cukup segitu aja. Nah, jadi saya tegaskan lagi tugasnya ada timeline, bikin seperti ini. Nanti ada beberapa penilaian. Yang pertama adalah timelinenya harus ditulis tangan. Kalian bebas mau bikin di A4, mau di A3, buku gambar, folio gitu ya. Yang pasti tulis tangan dan poin penilaiannya semakin timelinenya panjang, semakin banyak yang diceritakan peristiwanya. Misalkan ditembak ke, udah gitu juara lomba apa ke gitu, jadi ketua OSIS ke gitu. Semakin banyak yang diceritakan, poinnya semakin besar. Yang kedua, semakin warna-warni, semakin banyak hiasan, poinnya juga makin gede. Gitu ya. Jadi mau kalian hias pakai pensil gambar, spidol, krayon, silahkan. Atau kalian suka gambar, misalkan pakai ilustrasi, misalkan belajar motor, motornya digambar, nggak apa-apa. Atau misalkan kalian untuk makin menarik gitu ya, timelinenya misalkan mau pakai keterangan foto, misalkan foto kalian masuk TK, tempelin, nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi makin banyak yang diceritakan, makin banyak keterangan tahun, makin warna-warni, banyak hiasannya, poinnya makin gede. Dan nanti ketika dinilai untuk yang poinnya gede, nanti kalau kita udah tatap muka, timelinenya boleh dipajang di kelas. Atau nanti saya minta ke kepala sekolah, selain di kelas, bisa dipajang di mana, gitu ya. Nah, itu saja untuk hari ini. Untuk penjelasan kapan mengumpulkannya, nanti saya sampaikan lagi. Itu saja, terima kasih. Selamat pagi.